my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Serser Gairah. Seru. Seram. Gairahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Adik-adik, kakak-kakak. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kipas angin, kosmos, wadesta. weh, kan belum masuk itu. Oh ya boleh maaf. Uangnya belum masuk. Jangan dong disebut orang nggak bayar kita. Nah, kalau mau bayar boleh lewat Lewat traktir Ya. ID. Serser Gairah. Ya, kayak gitu. Minimal 5 juta. Nah, kalau mau disebut namanya di sini, Betul. nanti kita khususon nama Anda Al-Fatihah. Setelah itu kita bacakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang makin gak ada yang mau nyumbah loh. Wong kok goblok kan. Itu doa baik loh. Artinya apa? Ya iya, tapi kan konotasinya di Oh. pas ketika meninggal. Nah, ngomong-ngomong soal meninggal nih. Kok ketawa, astagfirullah. Nah, kita bakalan ngomongin soal AI. Karena pada episode yang lalu saya cerita, saya Iya. berhasil menipu publik keluarga besar saya dan teman-teman kolega sejawat dengan AI. Itu kan salah satu kemampuan AI ya. Iya. Dan bahkan ketika saya masuk kantor setelah libur lebaran, Iya. pada tepuk tangan semua. Hore! Apa ya? Kita jadi kondangan ke Bali. Orang Bali ya Mas ya, orang Bali ya Mas ya. Wong kok goblok. Tak iya-iyain aja. Ini contoh penipuan ya, Sep ya? Loh, Penipuan. bukan penipuan, Apa dong? menjajal kemampuan AI. Oh iya. Tapi kan harusnya dikasih caption ini AI, itu baru bukan penipuan. Saya kan nggak bilang ini AI, tapi saya juga nggak menyebut di situ bahwa ini itu orang beneran. Ya cuman nampilin posting, aja ya. nampilin foto aja. Biarkan para pemirsa menafsirkan sendiri-sendiri. Iya. Ada yang menafsirkan bahwa itu calon pacar saya, calon istri istri. saya. Ada yang menafsirkan itu sudah istri saya. Ada yang menafsirkan bahwa backgroundnya yang AI seperti itu kayak om saya kan. Padahal benar-benar di lapangan renon. Cuman kadang-kadang memang sekarang kalau kita nggak rajin-rajin nggak pinter-pinter untuk memilah, memang itu jadi menyebalkan. Contohnya, aku sekarang scrolling misalnya, scrolling reels ataupun reels ataupun short gitu. Itu jadi mulai sebel gitu, karena rata-rata narasinya itu ya voice, text to voice itu, yang di generate dari AI. Dan kadang, udah mulai kayak gini udah males banget aku. Iya. Ini nggak sih? Betul. Karena rasanya udah nggak unik, nggak natural aja gitu. Nggak manusiawi sih. Ya nggak manusiawi. Ya kan AI, gimana manusianya? Ya makanya jadi sebel gitu, sebel rasanya. Dapat konten-kontennya kayak gitu. Cuman itu cara mudah untuk dapetin uang. Emang dapat uang itu real? Iya dapat uang. Dapat. Sebulan bisa 5 juta kamu hanya kayak gituan. Bukan hanya juga ya Effort. prompting itu susah. Bahkan saya sendiri ketika mau memutuskan untuk ngupload foto itu, generate-nya itu sebenarnya ya bisa berkali-kali juga sampai akhirnya ketemu proporsi yang pas, tone cahaya yang pas juga. Itu berapa panjang? Apanya? Promptingnya. Bisa Sepanjang apa gitu? sepanjang Satu paragraf. Sepanjang jalan kemana kita selalu bergandeng tangan. cekecung. Sepanjang ora konangan kau peluk diriku mesra. Sip. Nah, itu dia. Ahli neraka. Betul. Kan yang penting ora konangan bojone. Iya benar. Berarti ahli neraka. Makanya. Tapi kan Gusti Allah pasti ngonani. Iya, benar sekali. Betul.
Allahumma firlahu. Iya. Tapi memang panjang sih promptingnya, Panjang memang kan? dan harus Panjang, detail gitu loh. Bahkan ketika untuk menentukan pencahayaan itu kamu harus detail juga. Kayak misalnya Jadi pakai lampu apa? Osram atau pakai Philips gitu. termasuk kayak gitu. Iya. Kadang-kadang Oh, aku iya, harus iya. menentukan gambar ini diambil oleh kamera apa. Kamera Apakah apa? Sony, apakah Leica, apakah kamera HP, hasilnya akan lain. Oh gitu sih. Iya. John. Bahkan sampai sedetail itu. Pencahayaan juga golden hour dan sebagainya, kayak gitu yang bagus emang pas golden hour sih pasti. Ya, Kalau ya. mau menimbulkan efek dramatis ya kayak gitu. Nah, cuma balik lagi, ternyata kan sekarang ini video kan juga gitu. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Video, oh ya benar. Iya. Benar. Deepfake. Deepfake. Ayo, apa gue membayangkan apa? Ya, Sekarang banyak tuh video-video dari orang-orang public figure atau pejabat publik dibikin videonya aneh-aneh gitu. Itu kan bisa bahaya gitu kan. Termasuk kalau nanti untuk face recognition, ayo. Iya betul. Iya, kalau misalnya nanti dia buka tabungan, buka pinjol pakai mukamu, bisa. Tapi gini, ya itu bahaya. Bahaya. Makanya John, aku nggak pernah melakukan apa yang kamu lakuin John. Kayak misalnya memanipulasi foto, tapi aku upload fotoku sendiri gitu. Karena aku takut kayak gitu. Karena ya kita nggak tahu. Fotomu dijadiin training. Nggak tahu kan? Jadi celana training maksudnya. Bukan dong. Kalau itu kan tidak perlu kita mengupload foto hasil manipulasi. Orang kita udah kasih. Foto kita sendiri aja juga bisa. Nah iya, maksudnya aku juga masih takut untuk mengupload fotoku sendiri gitu. Biar itu nggak dijadiin bahan training, celana training. Selain rentan membuat orang jantungan. Kayak tadi ya. Iki wong kok elek banget nih. Astagfirullahaladzim. Ku setri deh. Lihat delok fotone dhewe. Dulu. Sekarang udah pakai AI. Diperbagus ya. Iya. Tapi ya itu sih. Kadang itu kan sebenarnya ada yang bilang, aku nggak tahu quote-nya siapa ya, aku lupa. Saya itu mengharapkan bahwa AI bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan kreatif saya. Ya. Tapi kan akhirnya jadi kebalik. Ya. Jadi kita yang mengerjakan rumah, AI yang mengerjakan kreatif. Iya, kayak gitu. Oh iya benar juga. Benar juga. Ayo, kemarin saya bikin lagu di Google, itu bisa. Sudah kamu dengerin kan? Udah. Lagu rap tentang diri saya sendiri. Gila nih, jangan. Jangan didengerin ya, Sep ya. Liriknya dari mana? NPD. Liriknya itu dari Gemini juga. Gemini bisa merumuskan lirik itu dari mana? Saya suruh dia baca kumpulan tulisan saya di blog. Yang dari research design. Jadi dia merumuskan sendiri karakter saya seperti apa. Itu yang kemudian jadi lirik. Bukan aku loh yang istilahnya mengintervensi liriknya harus sebagus itu, seheroik itu menggambarkan saya. Enggak. Iya. Si Gemini yang merumuskan karakter saya seperti itu. Wow. Makanya kok bisa, tak pikir itu kamu fit dengan harus ini yang dibahas gitu. Enggak. Ya, emang orangnya kayak gitu. Kayak gitu gimana? NPD. Siapa? Gemini. Iya. Kamu lah Gemini. Bukan saya. Itu kan tulisan saya. Iya, tulisanmu tuh NPD berarti. Nah, bukan NPD itu apa? Norwegia Police Department. Ngawur. Narsistik Personality disorder. Iya, kan narsis banget. Apa? Loh iya itu kan salahnya si Gemini. Saya kan hanya bilang tolong bikinkan lirik berdasarkan karakter saya yang kamu rumuskan dari karaktermu emang narsis. Dari tulisanmu tuh berarti narsis. Karena Gemini udah ngerumusin itu. Ini emang otaknya emang nggak nyampe. Kalau mau dibilang itu narsis, di situ kan tidak ada kata-kata yang istilahnya mendewakan dirinya sendiri. Emang ya? Nggak ada. Di tulisanmu? Bukan, maksudnya di lirik itu kan tidak ada. Kalau kamu perhatikan liriknya ya, enggak. Itu tidak ada yang mendewakan. Kamu udah denger belum? Udah. Bahasa Inggris? Nah, ini susahnya ngomong sama orang nggak bisa bahasa Inggris, Wib. Wah, liriknya di semena-mena dikatakan NPD, udah orang ngerti arti ini bajigur. Ya, aku asal ngomong di asbun. Aku bilang Norwegia Police Department. Oh iya, kamu yang bilang kamu. Jadi salah. Nek Norwegia Nigeria apa? Maksudnya bahkan Ngawi Police Department. Cocok itu.
Bener. Ojo ngomong nganjuk kowe tak antum dhewe nganti ngomong nganjuk. Ayo, sampean bilang nganjuk tak Lah antum. kowe sing ngomong nganjuk dhewe, aku ngomongin ngali kok. Aku memperingatkan ojo ngasih kowe ngomong nganjuk. Loh, Nganjuk personality disorder. aku ki isih dendam karo wedokan nganjuk. Jangan Saiki. dendam, Jon. Heeh. Ya tapi aku penasaran, kenapa wajahnya juga dimasukin ke itu, Jon? Semua. Jadi yang Ada 9 itu? kemarin itu 9 lebih ya, solusin. Oh, 19. Mulai dari Mita ya Mita sampai yang terakhir. sampai Mira. Mira juga ada. Termasuk Mira ini, Santika. yang itu. Makanya ketika Termasuk yang ini. apa? Tika. Oh enggak yang itu enggak. enggak yang itu. Paling terakhir pokoknya burung walet. Belum pacar. Oh iya. Pokoknya yang paling terakhir sarang burung walet. Bukan. Aras setelah Oh itu yang ada aras. Oke, sorry. setelah itu ada Cia. Ya. Cua kotak. Bukan, itu udah hamil. Nah, makanya ketika adik saya kasih tunjuk foto itu, kok familiar ya? Ya memang semuanya ada di Karena situ. semuanya ada di situ. Iya. Dan ternyata ya, kalau mau ditanya selera saya itu sebenarnya cewek yang kayak gimana ya mungkin jawabannya kayak gitu. Wah, itu tinggal dikirim ke Cina, dibikinin robotnya. Oh iya juga ya. Habis itu dibawa ke Jepang robotnya. Biar jadi robot seks. Lagi birahi gitu ya. Mas Beb. Ngerti Ahli neraka. Lho, mending kowe karo seks dol mbangane karo kowe karo bojone wong ayo. Ora sih, mending ora ngopo-ngopo juga. Lah ora ngopo-ngopo tadi odol. Mengkristal. Paling bener ya. Paling bener ya menikah. Menikah. Hasan, istirahat dulu. iya. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Ya udah mulai dari tadi. Tadi kita masih berdebat. Sampai mana ini tadi? Kristal. Mengkristal ya. Jadi odol. Kalau nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu tuh. Ya kan Nah, ada metode Lah ya mimpi basah, Metode mimpi basah. alami. Paling bener itu menikah. Ya betul. Lah ngopo kowe enggak menikah? Jangan pakai. Loh kan ibu. Udah paling bener. Ibu saya sudah bilang ke saya episode yang lalu. Minta Ayo, doanya udah. Doanya aja. Biar lancar, Mbak. Piye to? Tapi sekarang itu jangan deh, aku malah Apa? ngasih topik yang baru. Aku main ngomong sekarang itu ada tradisi baru di Lebaran. Pasti ada film Lebaran gitu itu. Oh iya. Kayak kalau tahun lalu itu apa sih? Judul Jumbo. The Movie. Kok sih The Movie? Itu juga Ya, rilisnya zaman dulu pas beberapa Lebaran. tahun lalu. Terus terakhir tahun lalu itu ada Jumbo, sekarang itu ada Nawila dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Nanti mungkin ada lagi gitu. Jadi Ya. itu salah satu ya mungkin jadi tradisi Lebaran aja. Kemarin lupa kita bahas. Iya. Anyway. Iya, heeh. Kita balik lagi ke penyalahgunaan AI. Iya. Gimana Mas Septri? Ya aku kemarin baca artikel itu sih, Cloud itu udah ada project dia bisa Cloudy itu bisa punya Kalau project. di Sonnet Opus itu. Iya. Iya, tapi ini project cyber security. Oke. Jadi dia bisa si Oh, yang projectnya ini. nge-hack itu ya? Iya, ngehack. Dia bisa menemukan celah Salah di security. kernel Linux. Terus OpenBSD yang umurnya udah 16 tahun, Heeh. dia bisa nemu celahnya. Jadi bisa Langsung ngetik sendiri sudo rmrf. jadi dia dari user yang emang nggak punya permission jadi benar-benar bisa admin gitu. Oh gitu. Oh, ini. Maksudnya itu bahaya banget kan. Iya, Maksudnya itu bahaya. AI-nya bisa sampai segitunya gitu, udah canggih banget. Bayangkan kan sekarang semua server di dunia kan banyak kan pakai Linux. Linux. Kalau misalnya ada orang kan AI kayak pisau berkepala 5 gitu. Iya. Salah. Kok dibenerin? Salah mah. Masalahnya gini, Wip, awak dewi kan wis trauma. Apa? Setiap kita mengkritik Septri di Paidu, wis diiyani wae saiki. Engko deknen le anu sendiri bermuhasabah. Ya, maksudnya AI itu Kontemplasi sendiri dia. kayak pisau dapur lah, bisa digunakan untuk membuat makanan, bisa digunakan buat membunuh. Iya. Ya tergantung penggunanya kan. Iya. Lah ini kalau kayak misalnya kayak ini tuh kayak jimat yang dipakai yang nggak boleh dipegang oleh orang jahat. Orang Gitu. salah ya. Iya. Bayangkan kalau itu mesti pasti ada orang yang emang nggak berkepentingan baik pasti udah bisa kayak gitu. Berarti kan makin chaos. Berniat jahat lah. Tapi aku ndak heran sih kalau misalnya dia bisa masuk dan menemukan celah di kernel Linux, karena sekarang aja kamu mau coding tinggal kamu prompting di GitHub Copilot Iya. jadi juga. Ya apalagi yang OpenCloud itu kan punya Cloudy juga itu Iya. sebenarnya, proyeknya Cloudy juga kan. Yang Cloud Opus kan yang kalau nggak salah yang dikhususkan. OpenCloud.
Open Cloud ada. Oh iya. Enggak, Agentic. kalau ngomong yang cloud kan mereka ada yang Coding. yang Nah, ini yang Opus. Open Cloud ini dia kan agentic. Dia kita bisa suruh jadi misalnya satu programmer, satu QA, suruh mereka bekerja sama. Si programmer ini kalau nemu bug itu dia bisa benerin sendiri. Oh, ternyata ada salah di sini, benerin lagi. Itu kayak gitu sendiri. Maksudnya kita benar-benar lepas tangan gitu loh sama agentic ini. Makanya nggak heran kalau dia bisa nyari celah di Linux. Nggak cuma di Linux, di banyak Dimanapun mau di Dimanapun. OpenBSD mau ya pokoknya apa wae lah. Maksudnya ketika aku sudah bisa misalnya menyuruh si AI untuk coding dan hasilnya ada kayak scraping tulisan di blogku untuk jadi bahan itu rumusan karakterku. Karena aku nyuruh total gitu. GitHub Copilot buat udah bikinin aku codingan buat scraping isi blogku kan. Nah, ketika kita udah bisa kayak gitu, nggak heran ketika ke depan-depannya dia akan bisa melakukan hal yang lebih Ekstrim. yang lebih ekstrim lagi gitu. Berarti ada pertarungan antara yang baik sama yang ini Ya, udah kayak film superhero ini. Enggak, kita itu masuk ke dunia The Matrix sebenarnya. Oh, berarti ini kita semua hanya Ini awalan simulasi. Awalan ini. Oh, Heeh. kita berarti simulasi ini. Ya, betul, kamu memang simulasi. Kamu itu simulasi, Sep. Coba. Oh, gitu? Iya. Coba apa? Loh, kamu itu simulasi kalau saya memang neonya. Oh gitu. Heeh. Gitu. Berarti NPC aja saya ini. Kamu agen Apa? siang itu yang di The Matrix. Agen siapa? Agen minyak tanah. Yang hitam. Kamu itu Wib. Pokoknya saya Neo. Udah. Pengennya Neo aja dia. Saya Iya. tokoh utama. Iya. Apa itu penyakit yang pengen jadi karakter utama tuh? Apa? Penyakit apa? Main karakter sindrom. Gawe gue. Mau nganjuk polis departemen. Saiki main karakter sindrom. MCD gitu. MCS. Ada yang menjadi main karakter terus, tau? Mestinya ya. Udah jadi pemeran pembantu enggak apa-apa, udah. Jadi pembantu. Karena tolong dipel. Iya. Kan belum kontraknya. Oh, iya. Gimana toh? Itu pokoknya ya maksudnya gitu nggak berlangsung lama dari kita ngomongin AI waktu itu kan Ya. paling belum ada setahun itu udah perkembangannya udah makin gila gitu. Banget Teni. Nah, kita sebagai manusia ini apakah benar? Kan ada yang bilang kalau berapa tahun lagi dunia dikuasai AI dan kita sebagai Ya. babunya AI gitu. Se- Menurut gimana? Sejujurnya aku nggak tahu saya, maksudnya pada akhirnya nanti kayak gimana. Cuman salah satu ketakutannya tetap di sana gitu. Artinya aku nggak bayangin nanti misalnya nggak tahu 15 atau 20 tahun lagi semua serba kayak gue nonton itu nggak sih Black Mirror itu? Iya. Iya, Itu iya. kan ada beberapa prediksinya tuh udah mulai kelihatan gitu. Kayak The Simpsons ya, prediksinya. Iya. Kayak udah mulai kelihatan ya, termasuk ini sekarang kita kayak semua dicoba untuk diwakil kayak kamu tadi bilang misalnya pekerjaan rumah dilakukan oleh AI, proses kreatifnya kita terus jadi terbalik gitu. Iya. Itu kan jadi hal yang sebenarnya nggak kita inginkan tapi ternyata arahnya ke sana gitu. Yang Tapi udah ada- pada akhirnya nggak kontrol. Tapi udah ada tuh robot yang khusus jadi pembantu tuh. Ada. AI juga. Ada memang. Sama kayak yang pernah kamu bilang Mas Yo, yang ada forum khusus AI doang itu kan. Iya. Yang ngobrol Doang, sendiri itu. Ngobrol sendiri. Itu kalau misalnya teman-teman AI-nya toksik gimana coba? Ngomong soal temen ya. Aku curiga ki ono koncoku, ono konco. Aku kadang sok khawatir ya. Perkembangan AI kayak gini, kemudian kalau dihadapkan dengan orangnya, aku nggak mau bilang goblok ya, tapi orang yang belum memiliki knowledge tentang itu dan dia tidak peka juga, memang bisa berbahaya sih. Kayak temanku, dia kenalan online sama orang cewek. Nah, setelah kenalan, temanku cerita dengan bangganya bahwa dia bisa berkenalan dengan cewek di online Oke. dan sudah akan berlanjut ke kencan seperti itu. Mau ketemu. Ketemu seperti itu. Cuma ketika kami, dalam hal ini aku dan beberapa temanku yang lain mencoba mengcounter ceritanya dia, kita jadi curiga. Jangan-jangan ketika yang dia video call, itu lawan bicaranya pakai AI untuk jadi cewek gitu loh. Ke filter. Bisa itu. Dan itu kan sangat bisa sekali Sekarang Sangat sangat mungkin. dan arah pembicaraannya pun kalau menurutku aku curiga kowe iki bakal diajak bisnis atau dipalak seperti Ya, itu. ya, ya. Itu masih bagus. Ya kayak kalau dulu Setri kamu- minta beliin pulsa itu. Ya itu kan Nah, zaman iya. kita AI. Iya.
Septri aja dulu bisa seperti itu, apalagi sekarang dengan teknologi AI. Dulu Septri itu cuma pakai MIRC loh. Betul. bisa itu. nipu orang. Banyak orang bodoh di MIRC. Ya gitu. Banyak orang birahi. Yang kena temen saya si Gober itu. Emang ya? Ya kan cerita dia Oh iya. ketipu toh. Iya, dia Goper pernah kena juga. Heeh. Kayak gitu. Jadi ya ini agak mengkhawatirkan ketika kita misalnya tidak mencoba untuk catch up dengan teknologi itu sendiri. Betul. Makanya kemarin saya cerita bahwa THR saya habis buat jajal tools-tools AI. Ya. Ya itu sebenarnya karena curiosity saya aja. Ya. Dan kamu kan tahu sendiri, Wib, aku juga sedang mencoba membuat agent AI kayak Ya. gitu. Jadi aku perlu riset segala macam. Betul. Nah, ngomong-ngomong juga, Apa? akhir-akhir ini di media sosial saya, Instagram sama Facebook terutama, itu muncul iklannya Venice loh. Kenapa? Venice AI. Venice itu kan dia perkembangannya Apa itu Venice? pertama dari Olama, terus jadi Dolphin, terus jadi Venice. Hal-hal yang tabu untuk kamu bicarakan di Venice.ai. Hal-hal yang tabu kamu bicarakan di ChatGPT, di Gemini, itu sama dia. Ayo kita bahas semua di sini sampai dengan hal-hal yang sifatnya tabu. Masih lebih terbuka. Kayak gitu. Jadi dia oke. Kamu ngajak nggak ada dia, batasan di sini. nggak ada jadinya. batasan. Kamu ngajak dia ngomong hal-hal yang sifatnya kayak 21 plus, dia mau. Sementara kalau di ChatGPT atau Gemini atau Copilot, berarti ini bisa buka-bukaan itu. bisa buka-bukaan. Nah, dan dia sudah mengadopsi si Dance di situ. Ada Decipher nih. Wah. Gitu. Wow. Aku tahu ini juga. Kok sekarang ada Venice keluar iklannya ya? Aku tahu Venice sebelum ada iklan itu karena dikasih tahu sama temanku si Hartadi itu. Dia kan sekarang jadi AI engineer. Kamu besok agenmu coba pakai base-nya pakai Venice kayak gitu. Kalau memang pengen sebrutal itu. Yang lebih vulgar. Yang bukan lebih vulgar sih, lebih nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Unrestricted intelligence namanya. Kayak gini ini, saya khawatir nih. Ini Septri sekarang tahu Venice.ai. Habis ini pasti dia subscribe ini. Itu. Karena mumpung masih ada yang menu yang free loh. Wah, pokoknya Max. Kalau yang dulu dia saat dia sendiri yang mintain pulsa sama pelanggannya, nanti dia bikin 20 agen. Betul dijadiin bot sama dia. Yakin aku. Enggak lah, tak pelajarin dulu. Pelajarin dulu, dia bikin bot untuk Tinder sama Bumble lah. Yakin aku arahnya Septri itu enggak jauh-jauh. Enggak dong. Memanfaatkan orang. Penipu dong berarti. Enggak. Dulu kamu juga nipu. Saya mau memanfaatkan AI yang lain. AI menipu AI. Gembel. Gitu. Ya. Bahaya. Ngeri itu. Ngeri. Enggak, saya menipu orang yang jahat aja. Kalau orang baik mah enggak ditipu. Yang kamu tipu kemarin tuh sebenarnya juga orang baik, cuma dia lagi birahi aja. Birahi itu jahat. Kok nyari di MIRC itu ngapain? Nah, kamu juga ngapain masuk MIRC? Ya itu orang-orang jahat biar mereka kapok. Dan nggak kayak gitu lagi. Anti-hero. Niat saya baik. Gitu. Tahu kapok. Oh masih ada lagi biar kapok gitu. Ini contoh ahli neraka coba. Loh niat saya baik loh. Habis itu kan nggak lagi. Iya. Makanya aku sekarang agak bahasa Inggrisnya bukan vigilance, agak bener-bener mencoba ngerem, terutama untuk yang paparan yang kita dapat ya, kayak misalnya di konten-konten yang masuk gitu. Aku caranya gini, maksudku gini, aku juga mau membatasi, ya karena aku udah punya anak, aku membatasi dia gitu. Kayak kemarin aku beliin kamus John. Kamus Inggris ya gitu. Kalau kadang-kadang kan dia tanya, ini artinya apa gitu. No, mau coba dewe ngono saya. Enggak, biasanya yuk kita cari di Google atau yuk kita cari di di Google lah gitu. Biasanya kan cari Google artinya ini, nanti kan terus muncul. Nah, sekarang mau ngajari dia kalau kamu ada mau nyari sesuatu arti, kamu cari di kamus ini gitu. Jadi kayak biar terbiasa untuk Tapi efeknya di sosialnya nanti. Apa? Enggak tahu juga saya. Nanti teman-temannya pakai HP kuno. Masih pakai buku kamus. Orang tuamu nggak punya uang ya? Nah, untuk menyiasati anak-anak zaman sekarang loh. Iya, benar. Saya dulu sudah pernah usul ke Silwit untuk menyiasati hal itu. Gimana? Daripada kamu nyari sekolah bagus yang mahal, Wib,
sekolahin anakmu di SD Impres. Nah itu dia pagi masuk keluar bilang, "Bapak kamu anjing." Repot lah aku. Guk. Aku emang anjing, kamu mau apa anak anjing gitu ya. Tapi sekolah-sekolah zaman sekarang bagus sih, dia emang melarang HP di sekolah. Iya. Sekolah ya. Udah. Yang swasta tapi ya. Ini negeri enggak ya? Nggak tahu saya karena Nggak saya di tahu. swasta. Tapi kalau di negara lain kan juga udah mulai mau dilarang itu. Itu di yang- bawah 16 tahun nggak boleh. Lah sekarang bukannya udah Komdiki udah ini bukannya yang di bawah 14 atau 16 tahun nggak boleh punya Main Roblox. Itu kan sosial. bisa pakai akun orang Iya. tuanya. Ya. Sekarang Tapi aku appreciate usahanya loh. Kalau Ya. dia udah mulai ya pakai akun orang tuanya ya itu udah nggak bisa Komdiki. dikontrol lagi Betul. gitu. ya salah satu usahanya supaya anak-anak di bawah umur ini tidak bermain dengan sesukanya. Komdigi kan akhirnya menelurkan kebijakan rating itu untuk game-game itu yang akhirnya keliru semua. Itu agak-agak ini. Terus ada ini apa kasus di mana data game yang belum rilis Ya Iya. itu yang 007. Kayak Double itu, 007. game-nya James Bond itu wah goblok tenan. kalau itu aku emang udah tahu sejak lama tapi yang di-leak apa ya waktu itu ya? Storyline. Bajindal. Gitu. Storyline-nya kan mesti si developer harus submit storyline Iya, apakah iya, ini appropriate nggak untuk di Indonesia. Di-leak. Memang ke bocor aja. saya juga heran sih dengan kebijakan teman-teman di Komdigi itu sendiri. Dari tahun ke tahun kok pasti ada aja gebrakannya gitu. Ada blundernya. Dan iya, maksudnya gebrakan dalam artian yang negatif gitu loh, bukan sesuatu yang positif gitu. Nah, saya juga heran sih. Gitu. Tapi Kira-kira ini kenapa itu? Karena AI. Karena mereka belum pakai AI. bukan, memang SDM-nya sih. Aku nggak ikut. Enggak. Kalau ini aku jujur gitu, maksudnya rata-rata SDM di Indonesia di ASN itu kan sebenarnya kita udah pernah bahas, bukan yang terbaik juga. Ya. Dan kalaupun ada SDM yang baik masuk ke situ, pada akhirnya terpengaruh oleh lingkungan dan sistem. Tapi kan seleksinya udah. Itu dia makanya aku bilang, kalaupun ada SDM yang baik masuk ke situ, justru karena dia pintar, makanya dia akhirnya ikut sistem. Ngapain saya capek-capek? Kalau dengan cara yang seperti ini, saya juga akan bisa naik pangkat, bahkan mungkin karir saya lebih cepat ketimbang Iya. teman saya yang idealis. Makanya karir saya sebagai orang yang idealis di sini-sini Jadi aja. kepintarannya luntur maksudnya dia. Iya, yang IPK di bawah 3 aja bisa jadi menteri misalnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau emang pintar gitu. Nah, aku bisa apa tuh? Bisa banget. Bisa, kamu jadi menteri. Nggak bisa. ada batasan jadi menteri minimal IPK berapa, nggak ada. Tenang aja Mas. Saya dukung. Jadi wakil presiden juga bisa. Kan? Iya. Ijazahmu asli tuh. Asli. Oh iya, udah aman. Nanti kita bawa Masif dari partai kita. Ya maksudnya gitu sih ya. Pertama, teknologinya sendiri sudah berkembang seperti ini. Cepet banget ya. Sangat Cepet cepat. banget. Ya karena Tapi kalau karena teknologinya pun itu dikembangkan sama AI-nya sendiri. Kayak misalnya GPT-5 itu dibangun sama GPT-4. whatever you name it lah, Iya. mau dikembangkan oleh siapa, yang jadi permasalahan kalau kita bandingkan dengan respon pemerintah. Nah ini dari sisi manusianya itu kadangkala tidak siap dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Makanya kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kok kayaknya nggak pas. Betul. Makanya biar kita sebagai manusia yang sadar akan ini, kita jangan sampai ketinggalan dengan teknologi biar nggak ketipu tadi. Betul. Makanya Septri mau langganan Venice yang Pro Max itu. Enggak, itu tadi. untuk mempelajari aja, jadi tahu kelemahannya di mana. Iya. Maksudnya kemampuannya apa aja. Nanti Iya. kalau ada sesuatu yang seperti itu, berarti ini bisa ditangkal seperti apa gitu. Iya. Jangan niatnya jelek. Ini bisa buat nipu emang. Taek. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang bisa saya tipu dengan menggunakan teknologi Tuh. ini? Highest image generation limit. Nah, toh. Ki, arep nipu uang itu. Arep malih tadi wedok, yakin aku. Itu bisa buat nama follower aja. Itu pernah juga. Follower saya kan banyak. Ya akun satunya maksudnya. Ya iya, yang bukan mukamu tau maksudnya. Bukan. tentunya. Dilekse, Cidul. kesel gue. 50.000 apa ya terakhir tuh? Apa cingo? Tapi aku setuju untuk kebijakan pembatasan device bagi anak-anak. Iya. Itu sih. Account. Ya entah account, bahkan mungkin device, mungkin mulai dari device Ya, sendiri. menggunakan ya. Jangan boleh dibawa ke sekolah seperti itu. Ya karena kemarin ponakan saya aja udah minta iPhone tuh. Buat apa?
buat dia. Biar nggak ketinggalan. Sama Pengen teman-temannya. tahu aja. Enggak sih, teman-temannya mungkin belum gitu loh. Tapi karena dia Cuman kan terpapar, jadi dia tahu, oh apa ini? Mau dong. iya, minta iPhone, dia udah saya kasih. iPhone berapa? iPhone 7 saya. Saya kasih ke dia. Saya pikir 17. Salah. Ya jangan dong. Enggak ya. Kalau 17 ya saya sendiri. Loh. Orang kaya. Oh gitu. Mau pamer, Mau Cep. pamer saya. Dibilang tadi itu Norwegia Police Department itu. Ya kalau saya tidak beli iPhone 17 ya nggak mungkin ponakan saya kasih iPhone 7 saya. Itu yang Pro Max, Pro Max. Enggak lah. Yang Pro aja. Max Oh. kegedean dimensinya. Oh, Iya, soalnya masih kecil Apanya? itunya. Belum dielus aja. Gimana Mas Septri, ada lagi yang mau disampaikan terkait Ya itu, pokoknya. penipuan? Tapi harus Bukan hati-hati penipuan, sih. bukan cuma penipuan, maksudnya kemampuan AI itu sekarang Iya. semakin Gila. entah bisa dikontrol apa enggak, kita nggak tahu. Ya. Dulu kan pernah ada tuh Facebook sebelum hype-nya AI, dia kan udah punya AI, terus dia shutdown AI-nya karena AI-nya udah mulai ngobrol sendiri dengan AI yang lain. Dan memakai bahasanya mereka Dengan sendiri. memakai bahasanya mereka sendiri, di shutdown sama si teman saya Mark itu. Max apa? Hah? Max apa? Ya si Mark lah. Mark Zuckerberg. Oh, iya. Max gubek. Teman SD saya itu. Oh. Ya, sebelum shutdown dia nanya saya, ini kamu tahu bahasanya nggak? Oh ya, saya tahu. Gitu. Ternyata dia pakai bahasa ngapak. Betul. AI-nya yang di Meta itu. Hanya karena si Mark ini Nggak paham. cuma waktu kecil aja di Purwokerto sampai umur 8 tahun Pak ya Jadi Sep, nggak ya? paham, iya. Terus pindah ke Amerika lupa dia. Lupa. Ketika AI-nya saling berbicara dalam bahasa Jawa ngapak, Iya. dianggap ini menciptakan bahasa sendiri. Padahal itu bahasa apa? Udah tak jermain. Mark ini AI-nya ngeluh katanya bosnya goblok. Makanya dimatiin sama si Mark itu. Aku kurang ajarin. ngawur Gitu, ini. ngawur. Aku diomong goblok. Iya, ya dimatiin tuh AI. Oh gitu. Ya maaf ya Mak ya. Dah cukup gitu. Ya, itu maksudnya ya sebagai manusia kita harus tetap aware dan Hati-hati tetap ya. update gitu dengan teknologi. Jangan sampai kemakan kalau ada sesuatu yang kayak sekarang ibu-ibu terutama yang tua-tua itu kan kalau ada di grup ini beneran nggak sih, nah, itu kan gampang kemakan. Iya benar. Ya. Nah, itu tugas kita sebagai anaknya memang jangan bosan-bosan mengingatkan. Iya, selain membantu benerin printer ini juga dia Iya. harus ini. Dan harus sabar memang. Karena namanya orang tua itu kalau nanya hari ini udah dijelasin, besok masih nanya lagi. Iya, ngotot, ngeyel. Memang kita sebagai anak yang lebih paham teknologi sudah seharusnya bersabar menghadapi itu. Ingat dulu mama kita yang menggantikan popok kita. Betul. Kita dulu belum bisa cawe, dicawiin. Betul. Nah, Benar. itu aja dari saya. Silakan Mas Septri. Gitu juga dari saya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok brengsek? Lah katanya Baru ngono tak. Kamu minta ditutup. Nah, iya. Udah ditutup beneran. Iya. udah salam nggak dibalas, astagfirullah. Waalaikumsalam Ahli neraka. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih, waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset, lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam